Nah, bagaimana penyebaran teknologi cloud di sini? Nah, ada 4 penyebaran cloud computing. Pertama, private cloud, menjadi infrastruktur cloud yang disediakan khusus untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan. Ada yang public, terbuka untuk umum. Ada yang community, jadi hanya komunitas tertentu saja yang konsentrasi yang sama. Atau bisa hybrid, jadi menggabungkan antara private, public, dan community menjadi satu bagian. Nah, kemudian ada istilah lainnya. Ini istilah yang sering banget ya dari semester lalu sampai sekarang ini adalah pengertian ubiquitous computing. Jadi ubiquitous itu adalah di mana sistem yang berubah mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diartikan ubiquitous itu adalah computer in everywhere. Nah, apa maksudnya computer in everywhere? Jadi kita manusia bisa berinteraksi dengan komputer di mana saja, ya, di mana saja tanpa terisolasi dengan ruang dan waktu. Jadi secara kontinu. Dan pemahaman ubiquitous ini diperkenalkan pertama kali oleh Mark Weiser tahun 88 ketika menjabat sebagai Chief Technologist di Xerox Power Research Center atau PRRC. Nah, ini konsep ini menjadi dasar, ya. Jadi dengan kita memahami bahwa teknologi ini bisa kita akses di mana aja, maka apa? Ketika ada suatu insiden, misalkan kalian kehilangan HP atau HP kalian kejamret, gitu ya. Nah, kalian nggak pusing-pusing. Kenapa? Tinggal beli HP baru, kemudian data yang kalian disimpan sebelum ke dalam cloud bisa direstore kembali ke HP yang baru. Nah, tapi dengan mungkin ada sedikit prosedur di mana HP yang lama tersebut secara otomatis langsung di scramble atau di scratch atau dihancurkan gitu ya, secara otomatis ketika HP baru kita sudah terkoneksi ke cloud dan sudah terregistrasi namanya secara virtual. Nah, inti dari Ubicom atau ubiquitous computing adalah semacam teknologi dapat memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer secara kontinu. Nah, ada 3 gelombang dalam konsep ini. Pertama, konsep yang dulu ya, ini sebenarnya konsep masih dipakai. Ini konsep mainframe di mana komputer dipakai banyak orang secara bersamaan atau centralized komputer. Ya, dulu mungkin centralized komputer menggunakan mainframe ya, sampai nggak tahu sekarang. Dulu saya kuliah di Gunadarma itu ketika masih KRS itu semua sistem sudah terpusat. Jadi pengisian KRS-nya secara komputerasi. Ketika kita masuk ya input data selesai, semua data sudah dikirim ke server. Nah, itu centralized. Nah, kemudian personal komputer di mana masing-masing orang menggunakan komputer yang dimiliki, atau sekarang sebutnya smart komputer gitu ya. Komputer itu bisa berarti smartphone ya, bisa berarti smart device dan sebagainya. Kemudian gelombang ketiga yaitu adalah ubiquitous computing bisa menjadi era di mana one person with many device atau many computer. Jadi misalnya apalagi ya di era sekarang ini ya, satu orang bisa memiliki lebih dari satu HP, bisa memiliki lebih dari satu laptop atau ibaratnya gadget lah atau device lah gitu ya. Itu bisa memungkinkan itu ya. Jadi ada pun juga seperti itu ya. Nah, karakter ubiquitous computing pertama, personal device, pemakaian yang dilengkapi dengan peralatan pribadi yang dapat dibawa kemana saja seperti smartphone. Kemudian untuk arsitektur
memakai bergerak dalam suatu jaringan komunikasi nirkabel yang bentuk suatu jaringan berkabel yang luas. Service provisioning, biasanya layanan ini biasanya disediakan dengan tempat yang berbeda di lingkungan di mana pemakai dapat menggunakan layanan tersedia dengan sumber daya yang terhubung tanpa kabel. Nah, ada kekurangan dan kelebihan Ubicom di sini. Pertama kita bahas dari kelebihan dulu. Pertama, kelebihannya adalah kita bisa mengakses informasi di mana saja dengan gadget yang kita miliki. Ataupun kita bisa misalkan gini, tanpa harus kita miliki gadget, kita tahu login user passwordnya, kita bisa akses jaringan, akses data kita di cloud itu bisa menggunakan HP public juga bisa, device public juga bisa, misalnya komputer di warnet, komputer pustakaan sebagainya, ya. Kemudian memberikan kemudahan untuk pelajar ya, untuk kemudahan pada seluruh mahasiswa dalam belajar tanpa harus datang langsung ke kampus, seperti saat ini. Makanya saya sediakan video di YouTube ini agar bisa memudahkan kalian untuk belajar. Kemudian mobilize, jadi di mana ibaratnya, nah ini mungkin kurang masuk akal sini ya. Mungkin kelebihan lain bisa contohnya seperti itu. Dan kekurangannya utama adalah dapat disalahgunakan oleh orang manapun tanpa otorisasi yang belum. Jadi orang bisa mencuri data dan sebagainya dengan konsep ini. Kemudian ya, masalah malas atau tidaknya itu tergantung masing-masing. Tapi kalau menurut saya, dengan adanya Ubiquitous ini memudahkan kita belajar tanpa harus menunggu guru. Kalian mau belajar setelah kerja pun juga bisa. Nah, itu sebenarnya kekurangannya ya, pertama ya penggunaan internetnya ya. Jadi misalkan apalagi waktu kalian bekerja full gitu ya, ini biasanya memungkinkan kalian agak susah belajar. Tapi dengan adanya e-learning di sini memudahkan kalian memanfaatkan waktu senggang kalian untuk belajar. Sebenarnya itu menjadi kelebihan juga gitu ya. Nah, spesifikasi Ubicom pertama harus memiliki terminal atau user interface. Kedua, peralatan yang murah, bandwidth yang tinggi, sistem file, hidden system file ya, jadi nggak sembarang orang bisa akses, instalasi otomatis, personalisasi informasi dan privacy. Kemudian contoh Ubiquitous computing seperti virtual reality ya, teknologi yang memungkinkan pengguna bisa berinteraksi terhadap objek nyata ya, disimulasikan menggunakan komputer. Kemudian ada konsep augmented reality, di mana teknologi menggabungkan benda maya 2 dimensi dengan 3 dimensi dalam sebuah lingkungan yang nyata, contohnya seperti Pokemon Go ya, yang sebelumnya itu ramai juga viral ya. Kemudian a day made of glass atau smart glass, konsep di mana aktivitas keseharian manusia ditunjang melalui teknologi berbasis digital. Kemudian ada digital signage, di mana media itu bisa media baru bisa menggantikan media konvensional dengan aplikasi dan teknologi yang bervariasi. Jadi penggunaan teknologi itu sudah semakin menyebar dalam masyarakat secara luas gitu ya. Tren-tren juga, jadi berbagai bidang seperti pendidikan, perbankan, dan perdagangan itu bisa mencapai konsep ini. Nah, kira-kira menurut kalian, apakah Ubiquitous computing ini bisa membawa dampak positif pada kalian? Nah, silakan kalian komentar di WhatsApp grup hasil presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.